mengenai kehidupan saat ini yang kita alami saat ini. Tentunya apa yang menonjol saat ini gitu. Yang menonjol saat ini tentunya ya media sosial sih. Baik yang tua maupun yang muda saat ini, mereka sudah mengenal apa itu media sosial, terutama di kalangan anak muda, dimana ini mungkin menjadi suatu hal yang wajib. Zaman sekarang anak muda itu siapapun pasti punya Instagram, Facebook, bahkan TikTok, dan itu menjadi sesuatu hal yang wajib karena ya itu juga menjadi ajang eksistensi anak-anak muda sekarang, media sosial itu. Karena tanpa media sosial tentunya kita tidak akan tahu juga kan update-updatean yang ada saat ini, kondisi keadaan dunia saat ini. Tentunya media sosial itu sebetulnya tujuan awalnya itu baik, yakni menjalin pertemanan dengan orang lain. Kini sebetulnya fungsinya semakin bertambah kan, sudah seperti menjadi kewajiban dalam menggunakan media sosial. Karena memang saat ini media sosial ya memberi banyak manfaat yang bisa membantu kehidupan masyarakat ya. Fenomena hari ini juga masyarakat media ya yang realit. Jadi media sosial itu mendekatilah tentang kehidupan sosial masyarakat dan bahkan jangkauannya lebih luas lagi daripada dunia nyata gitu. Kita sebetulnya nggak perlu pergi kemana-mana gitu kalau pengen tahu suatu tempat atau lokasi atau pengen tahu apa gitu, karena ya pasti media itu banyak informasinya yang bisa kita dapat. Kalau dulu orang pengen tahu kan harus ngintip gitu, nanya ke orang lain dia itu siapa, kayak gimana orangnya. Ya untuk sekarang kan tinggal stalking aja gitu di media sosial, cari tahu apa kesukaannya dan kesehariannya seperti apa. Itu juga kalau terbuka gitu, dan positif sih sebetulnya media masa itu. Dan kita hari ini memang sebetulnya tidak bisa meninggalkan begitu saja media sosial, karena selain kebutuhan makan dan minum, informasi juga kan itu juga merupakan sebuah kebutuhan, dimana informasi ini banyak ada gitu di media sosial. Bahkan orang lebih mencari ilmu pengetahuan di media sosial daripada di Google Search, Wikipedia dan semacamnya gitu. Kalau pada masa ini ya kita sudah merasakan sendiri gitu, bagaimana dunia maya itu lebih membuat kita sibuk daripada dunia nyata. Begitu masuk dunia maya, kita yang awalnya pemalu, maka ketika di dunia nyata ya bisa menjadi orang yang berbeda, bahkan menjadi banyak komentar sana sini gitu. Kalau di luar ya mungkin diam-diam aja gitu, di dalam kamera di-upload itu bisa bergaya macam-macam, tapi kalau udah di dunia nyata ya belum tentu dia berani seperti itu gitu. Sebetulnya media sosial ini ya ada sisi buruknya dan ada sisi positifnya juga sih sebetulnya, dimana ketika media itu menjadi bias juga pada akhirnya untuk memberikan informasi yang aktual itu justru banyak yang terjadi hoax gitu, yang sehingga yang awalnya menjalin hubungan justru terjalin perpecahan gitu, malah jadi terpecah-pecah orang itu. Ya itulah sebetulnya nggak bisa disalahkan media sosialnya ya, emang tergantung siapa yang menggunakannya. Segala sesuatu itu ya baik gitu diciptakannya, namun bisa pada akhirnya justru malah disalahgunakan gitu dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Ini tentu bukan salah alatnya, namun siapa yang menggunakannya. Tentu saja tidak semua orang itu buruk, pasti ada yang baik juga. Memang media sosial itu ya seperti dunia nyata saat ini kan, ya dimana kita juga harus berhati-hati dalam berteman, dalam menelan sebuah informasi, terutama ya jangan sampai pikiran kita terjebak oleh narasi tunggal yang diberikan di media sosial.
kita itu harus kritis, mana harus memilih gitu, mana yang benar, mana yang baik gitu, agar kita tidak terjebak gitu. Dari banyaknya informasi ada dalam media sosial ini, tentunya akan ada banyak reaksi gitu. Ada yang emosi, ada yang ya bodoh amat, nggak peduli, ada yang netral gitu. Ada yang dukung juga, ada yang ya mencibir lagi gitu. Reaksi masyarakat itu pasti beragam di media sosial gitu. Ya sama lah kalau di dunia nyata. Cuman biasanya kalau di media sosial itu lebih sadis ya omongannya gitu. Jika kita lihat di kolom komentar kan, maka pasti setiap orang, cara pandang orang-orang itu berbeda-beda lah. Namun sayangnya kita ini banyak yang tidak menyukai perbedaan itu, atau tidak menyukai perbedaan pendapat gitu, sehingga merasa paling benar gitu tuh. Dan yang terjadi ya justru manusia bukannya bersatu gitu, bukan saling berbagi gitu, justru malah individualis pada akhirnya gitu. Tidak sadar bahwa yang sebenarnya mesti dilakukan bukan saling ngotot, bukan saling siapa yang paling benar gitu dan siapa yang paling hebat gitu dengan argumentasi, tetapi mestinya membangun sebuah kesadaran diri. Harusnya setiap orang dalam mengetahui sesuatu itu atau memahami sesuatu yang kayak informasi di media sosial misalnya, tentu akan memunculkan kesadaran baru. Misalnya ada video ceramah, kan orang pasti beda-beda gitu. Ada yang langsung tersentuh hatinya dan ingin merubah diri, ada yang ya biasa aja gitu tuh, ditonton ya udah di-scroll gitu. Bahkan mungkin ada yang emosian karena ya yang ngomong ya mungkin beda aliran kayak gitu, komen sana sini, atau misalnya beda gitu pemikiran kita dengan apa yang diceramahkan gitu. Nah, ini mengapa setiap orang memiliki reaksi yang berbeda, karena tentunya setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda pula, serta cara pandang yang berbeda gitu. Mengenai kesadaran magis itu ya kesadaran yang pasrah gitu. Jadi ketika dunia ini seperti ini ya, maka mau gimana lagi? Kalau kebijakan pemerintahnya seperti ini ya, mau gimana lagi? Ya udah, ikutin aja gitu. Kesadaran ini ya bisanya cuman ya jalanin aja gitu. Ya sekarang kan gitu ya orang-orang itu, yang penting jalanin gitu, tanpa berpikir ke depan gitu, mau apa gitu, mau ya gini mau gitu, yang penting ya udah jalanin. Orang kayak gini memang ya bisa dikatakan agak cuek juga ya, agak apatis juga gitu, nggak punya nalar protes lah kayak gitu tuh, pasrah-pasrah aja gitu. Jadi ya orangnya mau dipendapatin ini dan itu ya jawabannya ya terserah mau gimana. Yang intinya sebetulnya dia gak mau terlibat dan dia gak mau melakukan apa-apa ya, tapi juga dia terkadang juga ke bawah arus juga. Ada viral ini ikut, viral itu ikut, ada gaya ini ikut, sana sini ikut gitu tuh, tanpa melihat apakah itu berdampak baik atau tidak kalau misalnya dilakuin gitu. Sebetulnya kesadaran ini baik gak sih? Ya sebetulnya tentu saja enggak gitu, karena orang yang hanya ngikutin arus pada akhirnya ya terbawa arus juga kan, dan mudah sekali ditelan oleh berita-berita yang kurang benar, dan pada akhirnya melakukan sesuatu hal yang tidak benar juga gitu. Dan bukannya sadar akan kebodohannya gitu, justru ya malah bangga dengan kebodohannya sendiri gitu. Banyak ya sekarang itu tontonan video yang ya nyeleneh lah, dan mereka begitu bangga dengan kebodohannya itu gitu. Dan orang-orang seperti ini ya tentu saja jangan kita beri panggung, karena kalau diberi panggung ya mereka semakin bangga akan kebodohannya. Dan kita juga tadi ya jangan netral aja gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu ya jangan dibiarin gitu tuh, jangan dibiarin viral misalnya.
Memang mereka mungkin sengaja dibuat seperti itu, sengaja dijelek-jelekan agar ya yang penting terkenal lah. Ya upaya kita setidaknya ya abaikan saja orang-orang seperti itu, karena gak ada gunanya kalau menanggap orang-orang yang sebetulnya pengen viral tapi dengan cara hal yang tidak baik gitu tuh. Naik level sedikit sebetulnya ada namanya kesadaran naif ya. Kesadaran naif itu tahu ada masalah, hanya saja ya gak mampu gitu menyelesaikan, dan pada akhirnya membiarkan itu semua. Tahu ada masalah tetapi dibiarkan begitu saja, atau ya merasa gak mampu karena mungkin gak punya kuasa dan harus ngapain juga gitu dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Berita-berita media sosial yang tentang kerusakan alam, kerusakan moral, dan kerusakan lainnya gitu, sebetulnya ya kita tahu gitu masalahnya seperti apa dan ya kekacauannya, dampak buruknya seperti apa gitu. Dan kita juga bisa menilai hal tersebut memang tidak baik, meski kita sebetulnya gak ikut-ikutan mengenai hal tidak baik itu dengan alasan ya yang penting saya gak ikut-ikutan. Padahal masalah gak sampai di situ juga. Karena ketika kita sadar namun justru malah diam saja dan membiarkan itu semua gitu, maka orang buruk sebetulnya akan semakin merajalela sebetulnya. Dan bahkan akan pada akhirnya hal tersebut akan bertampak pada diri kita. Mengapa hal itu ya bisa terjadi ya? Kita sudah tahu lah gimana rasanya gitu, disakitin perasaannya. Tetapi mengapa harus tetap ingin bertahan? Dengan alasan ya tidak ada cara lain selain bertahan gitu tuh. Dan itu dengan alasan tidak ada solusi lain gitu. Dan itu juga sebetulnya diam saja juga gak baik juga gitu. Diam tanpa memilih sesuatu itu juga pilihan, namun itu pilihan yang kurang lah sebetulnya. Karena ketika ada kerusakan di muka bumi ya respon orang seperti ini ya tentu saja hanya bisa pasrah gitu. Pikirannya hanya sekedar ya ini azab dari Tuhan, dan ia sadar bahwa ada yang harus dirubah. Namun karena tidak tahu bagaimana semubahnya ya sudah menelan begitu saja keadaan seperti itu. Ternyata modernitas itu ya banyak ya. Kalau tetap harus jadi orang modern, yaitu namanya naif gitu, kesadaran naif, sebetulnya masih banyak orang-orang yang di level sini gitu. Orang-orang lihat, tahu permasalahan, tahu ini, komen sana sini gitu tuh. Dan apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Jawabannya ya masih orang yang mungkin jawabannya mungkin orang belum tahu gitu, hanya bisa komen-komen aja gitu, tidak mau mencari yang lebih bagus dari kesadaran ini. Sebetulnya perbedaan antara kesadaran magis naif itu ya di taunya itu. Kalau naif ya udah gitu-gitu aja gitu, gak punya apa itu dampak buruk baiknya. Kalau naif ini ya dia sudah sadar itu buruk, ini baik, dan tahu gitu, cuman dia belum tahu solusinya aja gitu. Disarankan memang kita itu sampai ke kesadaran kritis gitu. Kesadaran kritis itu tahu ada masalah dan juga berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kalau tahu masalah namun tidak bisa menyelesaikan masalah, yaitu namanya bukan kesadaran kritis tapi kesadaran naif gitu. Ya belumlah dikatakan kritis, tetapi kalau tahu masalah dan siap menyelesaikan masalah, yaitu namanya kesadaran kritis. Namun sebetulnya kesadaran ini juga belum cukup, karena banyak yang kritis dan mampu memberikan solusi, dan namun ia tidak mau menjalankannya. Bisa menasihati orang dan mencari jalan keluarnya, namun tidak mau melaksanakannya, ya itu sebetulnya sih sayang juga sih. Sudah capek-capek mikir atau ngedengerin solusi orang lain gitu, dan pada akhirnya ya gak mau ngejalanin, yaitu jadi buang-buang waktu sebetulnya.
Dan ini sebetulnya malah jadi kesadaran naif juga pada akhirnya. Ada lagi sebetulnya di atas kesadaran kritis, yakni kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu tidak hanya sekedar mau berusaha untuk mencari mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang mestinya dilakukan gitu. Tetapi memang juga mau berubah gitu, benar-benar mau berubah, ada pergerakan sebagai konsekuensi ditemukannya kebenaran itu. Berarti orang jenis ini memiliki kesadaran transformatif. Banyak orang sebetulnya yang tahu kebenaran tapi juga gak mau berubah gitu, gak mau bergerak. Itu berarti belum transformatif. Mungkin sudah kritis pikirannya, mampu menganalisis dan tahu mencari jalan keluarnya gitu. Namun tidak mau keluar atau tidak mau bergerak, itu ya belum bisa dikatakan sadar secara transformatif gitu. Transformatif itu berarti mau berubah. Kita kalau mau naik level ya sampai level inilah lebih baiknya, yakni kesadaran transformatif. Dunia ini tentu harus ada perubahan, dan dimulai dari diri kita tentunya. Harus bisa merubah itu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan perubahan saja, tetapi juga kita berkontribusi dalam melakukan suatu perubahan. Kita ini kan terutama ya anak muda, ya harusnya punya daya kreatif, punya idealitas, dan memiliki rasa kebebasan. Jadi sayang sekali sih kalau hidup kita ini terutama mumpung masih muda digunakan sesuatu hal yang ya foya-foya dan ngikut sana sini, dan hanya dihabiskan pada sesuatu hal yang tidak penting, yang mana itu justru malah menghancurkan diri kita gitu. Jadi saat ini terutama bagi anak muda, kira-kira kita sudah berada di level mana nih? Apakah kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis, atau sudah sampai level transformatif, atau mungkin belum sadar-sadar gitu. Mungkin cukup ya dari saya. Semoga yang nonton video ini bisa menjadi orang-orang yang tersadarkan dan bisa merubah keadaan, jangan hanya terlena dan terjebak dalam keadaan sekarang. Oke, mungkin sekian dan terima kasih.